Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini aku mau unboxing handphone baru dari Colni. Dan ini aku dapetinnya dari Gearbest. Yang dimana nanti kalian bisa pilih-pilih kalian mau kirim paket kalian pakai apa. Dan ini kalau punya aku kali ini aku kirim dan pilih pakai DHL. Di situ macem-macem dan ongkosnya juga macam-macam juga. Jadi kali ini let's unboxing handphone Colni terbaru. Oke. Oh ya teman-teman semuanya, ini sekedar info aja. Aku pakai DHL shipping yang dimana ini rinciannya. Ini perincian dari bea cukainya. Yang dimana ongkos impor ekspor ke Indonesia itu cukup mahal. Oke, ini perinciannya. Jadi saya bayar kurang lebih segini, 1.9.500. Dan HP Colni ini sendiri aku dapetin dengan harga $150. Untuk rupiahnya kalian rupiahin aja sendiri, kalian kursin aja sendiri. Aku beli handphone ini $150 dan ini covernya. Aku dapetin handphone ini dari Gearbest ya. Ini sorry kebalik. Ini spek handphonenya. Oke. Dari cover handphonenya ini, dari hardcover handphonenya ini hitam, terus kayak ada mozaiknya gitu. Tapi di sini ada penyoknya, nggak tahu kenapa ini ada penyoknya. Mungkin dari bea cukainya. Waktu bongkar terlalu keras banget. Di sini ada kayak gini-gininya ini, apa ini? Kayak bekas isolasi, terus ininya juga penyok. Ya kan? Ini penyok juga di sini. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita buka handphonenya. Jeng 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 jeng. Kayak begini nih. So, let's check apa aja di dalamnya yang kita dapetin. Yang pasti ini handphonenya. Ini ada kayak plastik gel gitu, agak lembut-lembut gimana gitu ya. Terus di dalam boxnya ini masih ada banyak banget. Kita lihat ya apa aja mbaknya. Aduh, kok alot. Nah, kosong pemirsa, kosong. Memang udah numblok semua ya. Aku dapet apa ini? Cuman ganjel doang. Ini mungkin untuk tusukan itu waktu buka SIM card kalau nggak salah ini tusukannya ya. Terus aku dapet apaan ini? Untuk charger. Ini kabel USB-nya untuk charge juga, nanti dicolokin di sini. Terus aku dapet tempered glass free, tapi sayangnya HP ini nggak datang sama headset, cuma beginian aja, nggak ada headsetnya. Itu kekurangan HP ini ya. Untuk harga handphone seperti ini ya lumayan murah, tapi kayak kurang banget gitu. Aduh, ini lumayan. Ini tempered glassnya ini agak tebel, kayak mika tebel gitu, tapi bukan yang totally dari kaca. Ini buat ganti nanti masukin. Terus handphonenya ini selain ada kayak tusukan kayak begini nih, ini rasanya ada barang di dalamnya, ini nggak tahu apaan ini. Wow, dapat soft case pemirsa. Ini ada soft case-nya juga, tapi yang clear kayak begini. Dapat soft case juga. Tapi sayang banget nggak dapat headset pemirsa. Ini kartu garansinya kayak begini. Ini tampilan belakang, sorry, tampilan depannya seperti ini. Manual book. Ini cara penggunaan handphone Coolline.
Ini aku tunjukin sekilas aja ya, kayak begini aja, nggak usah terlalu rinci juga. Kalian juga bisa searching nanti di internet gimana cara using this phone correctly. Ya, seperti itu. Dan ini ya, daripada nanti kalian bingung karena aku tadi acak banget jelasinnya. Ini yang pertama, aku dapat manual book kayak begini. Ini cara petunjuk cara penggunaan handphone Coolline. Cool nih, I'm so sorry Coolline, I'm so sorry. Cool nih pemirsa. Ini wipesnya untuk pasang ini, untuk pasang temper glass. Ini wipesnya biar nggak ada bubble-bubblenya nanti di kaca. Terus aku juga dapat soft case seperti ini, clear soft case. Tampak sampingnya ya cukup lumayan lah, good quality. Terus ini aku dapat kayak chain gitu untuk buka SIM cardnya, dan dapat ini USB, kabel USB plus colokan charger kayak begini. Jadi USB ini multifunction, jadi bisa jadi USB sama colokan charger. Dan ini tampilan handphonenya dari depan. Oke. Dan ini sampingnya seperti ini, belakangnya terbalik pemirsa. Ini seperti ini kamera and lighting. Ini lightingnya, ini kamera. Di bawah ini untuk fingerprint, ada fingerprintnya juga. Ini untuk fingerprint. Terus ini yang di samping ini, jelas nggak ya? Ini ada tombol power. Waktu kalian buka pasti ada kayak soft case-nya kayak gini, petunjuknya. Ini untuk power button, ya enggak? Terus ini yang sebelah sini untuk volume up and volume down, seperti itu. Terus ini, oke, saya akan melanjutkan untuk mereview HP Coolney ini. Mari kita nyalakan dulu. Sebelumnya saya sudah masuk ke dalam HP ini untuk mendaftarkan email saya kepada Google Play. Dan saya sudah mendownload beberapa aplikasi untuk mencoba kemampuan dari HP ini. Mari kita tunggu dulu. Sedikit lama emang untuk awal kali menyala. Oke. Ada beberapa langkah untuk menyalakan HP ini. Safety-nya sangat baik sekali. Lumayan lama. Dari segi desain untuk bodinya sih lumayan, bahan metal, ada fungsi edge-nya. Oke, sudah menyala, layarnya lengkung. Setelah terbuka, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk lock screen-nya. Mungkin dari beberapa smartphone sudah ada untuk fingerprint sama face unlock-nya. Ini untuk face unlock-nya kita coba dulu. Nah, di sini saya sudah mendaftarkan beberapa pola wajah saya seperti ini. Kalau diaktifkan mungkin ini langsung aktif untuk face unlock-nya. Terus untuk fingerprint-nya saya juga sudah mendaftarkan untuk sidik jari saya. Ini.
dan saya sudah mendapatkan 2 jari saya. Oke, mari kita coba untuk kecepatan fingerprintnya. Oke, lumayan cepat. Oke, lumayan cepat. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RAM sama internalnya dulu. Di sini penyimpanan internalnya emang benar-benar real 64 GB. Oke, bisa dilihat di sini, dan sudah saya terpakai 11,64 dari aplikasi yang saya download. Yang kedua untuk RAM-nya. Di sini emang benar-benar real 4 GB dan sudah terpakai 1,7 GB. Oke. Di sini juga ada aplikasi real background. Jadi ketika kita mengaktifkan aplikasi ini, aplikasi bawaan dari handphone ini, beberapa aplikasi ketika kita sudah membukanya dan ketika menutup, dia otomatis off dan tidak akan berjalan di belakang layar. Dan kita juga bisa memilih beberapa aplikasi yang diperbolehkan untuk berjalan di belakang layar. Oke, untuk ini saya nonaktifkan dulu karena membuat notifikasi ada yang tidak masuk. Oke, yang kedua, saya sudah mendownload beberapa aplikasi berat yang dikata berat sih, seperti Mobile Legends, Vainglory, Pokemon Go, dan sosial media yang lainnya. Dan saya mencoba memainkannya semua dan harus berjalan di belakang layar. Ketika saya memainkannya mungkin tidak ada lag yang terjadi. Kalau lag mungkin koneksi jaringannya saja. Karena di sini sudah benar-benar real 4G. Ya, real 4G. Kalau ada lag ketika bermain game mungkin koneksinya saja. Untuk sistem aplikasinya mungkin sangat sudah bagus. Cuma kekurangannya emang panas di area kamera sini. Dan yang kedua untuk baterai. Baterai ini dengan kapasitas kurang lebih 3000 mAh, saya pikir cukup kuat. Karena kalau posisi standby 100%, HP ini bisa standby hampir 2 hari. Kalau kita buat bermain game, saya coba mengetesnya untuk bermain Vainglory atau Mobile Legends. Ketika Mobile Legends saya bermain hampir 5 game kalau nggak salah. HP ini sudah turun 55%. Jadi saya pikir lumayan kuat lah. Cuma kekurangan dari baterai ini, untuk pengisian dayanya itu sangat lama sekali. Apalagi kalau dicas sama ngegame itu stuck, bisa turun. Harus benar-benar tidak boleh bermain apapun untuk pengisian daya ini. Dan yang kedua yang anehnya, untuk baterai yang menghabiskan paling banyak itu layar. Gak tahu kenapa hampir separuh sendiri untuk layar. Bisa dilihat, layar paling besar untuk memakan daya baterainya. Oke, mari kita coba untuk kameranya. Saya sudah mencobanya sih sebelumnya. Untuk kualitas kameranya sangat buruk bagi saya. Pembohongan publik lah bagi saya. Karena di situ tertera 21 mega, tapi ternyata hasilnya buruk sekali. Blur. Sangat blur. Oke. Entah kamera utama atau kamera selfie sangat buruk bagi saya, tapi saya tidak peduli karena saya tidak suka foto-foto. Oke, yang kedua kita coba musik. Ya. Kita coba volume paling up. Lumayan bisa lah, kualitas stereo. Oke, selesai. Apalagi ya? Oh, sudah. Sekian dari saya untuk mereview HP ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel saya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai ketemu untuk review-review HP Cina yang lainnya. Sekian, terima kasih.